Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di video kali ini kakak akan membahas gugus fungsi bagian yang ketiga, yaitu mengenai aldehida atau alkanal. Nah, langsung aja ya kita bahas mengenai aldehida atau alkanal. Aldehida atau alkanal memiliki gugus fungsi CHO, atau kalau kita buat ikatannya itu adalah C rangkap 2O, kemudian berikatan tunggal dengan H ya, C rangkap 2OH. Kemudian rumus struktur dari aldehida itu adalah kita kasih alkilnya ya atau R-nya, maka menjadi R kemudian C rangkap 2O terus ikatan tunggal H. Contohnya itu kita misalkan R-nya ini atau alkilnya itu CH3, maka aldehida yang terbentuk adalah CH3 terus ikatan tunggal CHO. Boleh seperti ini ya. Atau kalau dibuat ikatannya satu-satu, maka aldehidanya CH3 C rangkap 2O terus ikatan tunggalnya H ya. Contoh yang kedua, misalnya R-nya kita buat etil ya, C2H5, maka aldehida yang terbentuk adalah C2H5 CHO. Atau kalau kita buat ikatan aldehidanya C2H5 terus C rangkap 2O, di ujungnya ada H ya. Jadi dari sini kelihatan posisi gugus fungsi aldehidanya itu selalu berada di ujung ya. Sehingga nanti kalau aldehidanya bercabang, maka gugus fungsi CHO-nya ini selalu berada di nomor 1 ya kalau kita lakukan penomoran. Selanjutnya kita ke tata nama aldehida. Yang pertama itu tata nama trivial. Tata nama trivial dari aldehida sesuai dengan nama trivial asam karboksilat, di mana akhiran -nya diganti menjadi aldehida, kemudian kata asamnya dihilangkan. Contohnya, untuk yang jumlah atom C-nya 1, nama asam karboksilatnya adalah asam format atau terkadang dibilang dengan asam formiat. Berarti untuk nama aldehidanya asamnya dihilangkan, terus -nya diganti menjadi aldehida, sehingga namanya menjadi formaldehida. Kemudian untuk yang jumlah atom C-nya 2, nama asam karboksilatnya itu adalah asam asetat. Sehingga untuk nama aldehidanya asamnya dihilangkan, -nya ganti aldehida, maka namanya menjadi asetaldehida. Kemudian untuk jumlah atom C-nya 3, nama asam karboksilatnya adalah asam propionat. Sehingga untuk aldehidanya asamnya dihilangkan, -nya menjadi aldehida, maka namanya menjadi propionaldehida ya. Untuk jumlah atom C-nya 4, nama asam karboksilatnya itu adalah asam butirat. Sehingga nama aldehidanya asamnya dihilangkan, -nya menjadi aldehida, berarti namanya menjadi butiraldehida ya. Jadi nama trivial dari asam karboksilat ini didasarkan pada sumber alami asam yang bersangkutan ya. Nanti kita bahas lebih lanjut pada bagian dari asam karboksilat. Kemudian kita masih di tata nama aldehida, tetapi tata nama secara yufak. Nah, tata nama aldehida secara yufak itu adalah alkanal, di mana penamaannya ini sama seperti alkana ya. Tinggal kita ganti akhiran A menjadi akhiran al. Misalnya alkana yang C-nya 1 itu metana, ganti akhiran A-nya menjadi al, namanya metanal. Kemudian untuk alkana yang C-nya 2 itu etana,
Ganti A-nya menjadi al, namanya etanal. Kemudian untuk alkana yang C-nya 3 itu propana, ganti A-nya menjadi al, propanal. Jadi semua ya, A-nya ini menjadi al, al. Nanti untuk 4, butana menjadi butanal, pentana, pentanal, heksana, heksanal, dan seterusnya ya. Nah, kita lihat langkah-langkah untuk aldehida yang bercabang. Pertama sekali, tetap kita cari rantai C yang paling panjang yang ada gugus CHO-nya sebagai rantai utama. Sisanya itu adalah cabang. Selanjutnya yang kedua, melakukan penomoran di mana nomor CHO atau gugus aldehidanya ini selalu nomor 1 ya. Sehingga kalau diurutkan dimulai dari nomor cabang ditambah dengan nama cabang. Kemudian karena gugus aldehidanya atau CHO-nya selalu nomor 1, maka urutannya itu langsung ke nama rantai utama. Oke, kita lihat contohnya. Tuliskan nama Yufak dari senyawa-senyawa berikut. Yang pertama, langkahnya itu kan awalnya kita tentukan dulu rantai C yang terpanjang yang ada gugus CHO-nya ya. Ini gugus dari aldehidnya, posisinya selalu di ujung ya. Maka rantai yang terpanjang kalau lurus 1, 2, 3, 4 ke bawah, ini kan C-nya 2. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah ya. Langkah selanjutnya kita lakukan penomoran. CHO selalu nomor 1 ya. Berarti penomoran dari sebelah kanan. 1, 2, 3. Ini 2 ya, jadi 4, 5. Oke, berarti yang nggak dinomori jadi cabang. Cabangnya hanya 1. Udah lengkap, kita tinggal urutkan. Pertama sekali urutannya nomor cabang. Nomor cabang ini di nomor 3, berarti 3. Nama cabang CH3 itu metil. Kemudian nama rantai utama karena ada 5, penta ya, pentanal. Nama lengkapnya 3 metil pentanal. Contoh yang kedua, ini gugus aldehidnya ya. Pertama sekali kita cari rantai yang paling panjang yang ada gugus aldehidnya. Berarti dari atas karena selalu nomor 1. Kalau dia ke arah kanan 1, 2, 3, 4. Kalau ke bawah gini 1, 2, 3, 4 sama aja ya. Kita pilih yang simple ke kanan. Selanjutnya kita lakukan penomoran ya. CHO selalu nomor 1. Berarti penomoran dari atas 1, 2, 3, 4. Maka yang tidak dinomori ini jadi cabang. Yang bawah CH3 jadi cabang. Udah lengkap, tinggal kita urutkan namanya ya. Nomor cabang dulu. Cabangnya ada 2, sama-sama metil, di nomor 2 dan di nomor 3. Berarti namanya nomornya dulu 2,3 karena ada 2 di nama cabangnya metil. Kemudian nama rantai utama ada 4, butanal ya. Nama lengkapnya 2,3 dimetil butanal. Contoh selanjutnya ada seperti ini dia ya, tidak dijabarkan ikatannya. CH3 3 kali C, terus ada CHO. Nah ini supaya bisa kita gampang menamainya, CH3-nya ini harus kita jabarkan ya. Ingat CH3 itu posisinya selalu di ujung. Ujung kiri, ujung kanan, ujung atas, ujung bawah. Ada 3 CH3-nya. Jadi kita buat CH3 yang pertama itu di ujung kiri, CH3. Selanjutnya CH3 kan nggak bisa di tengah, langsung kita ke C-nya. Ikatan tunggal C. Maka CH3 yang 2 lagi bisa di atas, bisa di bawah ya, karena nggak mungkin di tengah. CH3 di atas, di bawah 1 lagi CH3-nya. Baru langsung ke yang CHO. CHO. Nah kalau udah seperti ini, kita langsung cari rantai terpanjangnya ya, yang ada CHO-nya. Kalau lurus 1, 2, 3,
Kalau ke atas 1 2 3 juga, ke bawah 1 2 3. Kita pilih yang simpel aja ya, yang lurus. Kemudian kita nomori. CHO ini selalu nomor 1, maka penomoran dari kanan 1 2 3. Nah, yang tidak dinomori ini sebagai cabang ya. Udah selesai, tinggal kita urutkan penamaannya. Kita lihat nomor cabang, cabangnya ada 2, sama-sama di nomor 2 dan sama-sama metil. Maka 2-nya 2 kali kita buat 2,2. Terus nama cabangnya itu metil kan, karena 2 dimetil. Kemudian nama rantai utamanya ada 3, berarti propanal ya. Nah, contoh selanjutnya C2H5 2 kali CH, CHO. Kita jabarkan ya, C2H5-nya 2 kali. Ingat, C2H5 itu kalau dijabarkan kan CH3, CH2 ya. Maka C2H5 yang 1 kalinya kita buat di ujung ya, CH3, CH2. Nah, CH3 CH2 nya lagi gak bisa kita buat di bawah CH2. Mengapa? Karena ini kan nanti ada ikatannya 1 lagi. Berarti di C yang kedua ini gak boleh kita kasih lagi ikatan ya, karena C itu tangannya 4, udah diisi dengan H sebanyak 2. Maka kita langsung ke CH nya ya. C2H5 nya berarti di CH ini. Nah, CH kan berarti 1 ikatannya. Otomatis kan di sini C-nya kurang 1 lagi ikatannya karena 1 2 3, tangan C 4. Maka disinilah posisi dari C2H5 ya. Mau adik-adik jabarkan boleh, mau langsung juga boleh. Kalau dijabarkan CH2 terlebih dahulu ditulis ya, baru kemudian CH3 karena CH3 selalu di ujung. Selanjutnya ke gugus aldehidnya, CHO. Oke, setelah ini kita langsung cari rantai C yang paling panjang. Kalau lurus 1 2 3 4, ke bawah 1 2 3 4 sama ya. Kita pilih yang simpel, yang lurus aja. Kita nomori CHO selalu nomor 1. 1 2 3 4. Maka yang tidak dinomori ini menjadi cabang ya. Tinggal kita urutkan namanya, nomor cabang di nomor 2. Terus nama cabangnya ini CH2, CH3 itu etil ya, C2H5 etil. Terus nama rantai utamanya ada 4, butanal ya, 2 etil butanal. Oke, jadi itu dia pembahasan mengenai aldehida. Semoga adik-adik paham. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.